Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fi ayatihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala kullu nafsin dha'iqatul maut. Al-ayat sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidina wa syakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarramun, para alim ulama, para kiai, para asatidz, bil khusus keluarga besar sahibul musibah, yakni dari almarhumah Ibunda Sofiyah binti Ali. Harapan kita mudah-mudahan ini almarhum amal ibadahnya diterima sama Allah. Mudah-mudahan dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan diterangkan dalam kuburnya dan dikasih nikmat kubur. Amin ya rabbal bil khusus keluarga yang ditinggalkan suami, masih ada lakinya? Ada? Duda berarti. Mudah-mudahan keluarga yang ditinggalkan, anak, laki, suami, cucu, mudah-mudahan diberikan kesabaran dan ketabahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat bil khusus yang sama-sama kita muliakan, para guru-guru kita, bil khusus Al-Mukarram Ustadz Adang, Al-Mukarram Ustadz Amin, Al-Mukarram Al-Ustadz Saman, Saman teman si Abdul Qadir. Abah Saman, masya Allah, udah sepuh berarti ya. Mudah-mudahan para asatidz lainnya yang mohon maaf enggak saya sebutin atu per atu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan takjub saya. Kita doakan guru-guru kita biar panjang umurnya, sehatin badannya, banyakin duitnya ya Rabbal. Kan kalau Ustadz banyak duit maka tak duduknya, betul kan? Tak lupa yang sama-sama kita hormati aparatur pemerintah, baik RT, RW, Jaro, bahkan mantor sampai tingkat kepala desa yang lebih tinggi, para bapak, ibu, jamaah tahlil yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untayan kalimat pujian dan syukur hanya milik Allah. Salawat ma'asalam tercurahkan kepada junjungan alam baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar mudah-mudahan salawat ma'asalamnya tercurahkan pula kepada seluruh sahabat, keluarga, bahkan sampai kepada kita semuanya. Mudah-mudahan orang Bayur yang udah pada deprok di sini diakui sebagai umat Nabi. Kalau nanti di akhirat di yaumul kiamah ditolong sama Nabi. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Hadirin jamaah rahimakumullah, saya berbicara enggak panjang lebar, hanya 10 menit sebab saya tahu ini muka-muka orang capek semua. Betul enggak? Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah kita sudah melangkahkan kedua kaki kita, mengayunkan kedua tangan kita, duduk deprok di tempat ini
itu manfaatnya sangat besar hadirin. Mana manfaatnya? Banyak. Pertama, kita udah kumpul ngeriung di tempat ini, duduk di tempat ini. Salah satu manfaatnya adalah kita ngejikir bareng di tempat ini. Kalau di rumah mah kita boro-boro bisa ngejikir, betul kan? Tapi alhamdulillah untungnya kita udah datang ke tempat ini, kita bisa jikir bareng. Itu manfaat. Kemudian manfaat yang kedua, kita duduk di tempat ini, salah satunya kita bisa ngadoa bareng rame-rame. Di rumah boro-boro kita bisa ngadoa. Perebut remote mah iya, sama anak TV lagi, betul nggak? Tapi udah barang tentu manfaatnya sangat besar. Kenapa? Ngedoa. Salah satu doa adalah yang kita panjatkan, ngirimin hadiah puji kepada seluruh almarhum. Bil khusus almarhum tuan rumah yang sekarang sudah dipanggil sama Allah, selagi-lagi almarhum dan almarhumah keluarga kita yang udah meninggal dunia. Dengan sabab kita duduk dan zikir bareng, baca Quran bareng di tempat ini, ngedoa bareng di tempat ini, kebahagiaan ahli kubur kita yang udah pada meninggal dunia. Dari emak kita, bapak kita, nenek kita, engkong kita, itu semua kebahagiaan. Itu manfaat. Kita boro-boro di rumah ngedoain ahli kubur, betul nggak? Betul nggak? Makanya hadirin jamaah rahimakumullah, sudah barang tentu. Sebenarnya salah satu kita duduk di tempat ini, intinya kita supaya ingat apa? Ingat supaya kita bakalan juga nanti ditahlilin seperti ini. Betul nggak? Sudah barang tentu kita bakalan ditahlilin. Sebab kenapa? Sudah barang tentu manusia mah udah bakalan bisa mati. Kematian hakikatnya datangnya dari Allah, Pak. Kembali kepada semua yang ciptaannya. Karena ciptaannya diciptakan dari Allah, pasti kembali kepada Allah. Kenapa? Quran yang mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap-tiap yang diciptakan sama Allah, setiap-tiap yang bernapas, setiap-tiap yang hidup, maka pasti akan menyebabkan yang namanya mati. Kematian nggak pandang bulu. Siapapun orangnya udah pasti dijemput sama kematian. Kagak mandang bulu kematian, baik dia RT, baik dia RW, baik dia sekalipun ulama, tetap kematian pasti mengambil, betul nggak? Cuman masih dirahasiakan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Almarhumah ini Ibu Sofia, Pak, sebenarnya sebelum meninggal dunia itu tanda-tanda kematian udah dikasih sama Allah. Jangankan almarhumah, kita ini yang sekarang udah dieprok di tempat ini, sebenarnya tanda kematian udah nyampe di diri kita. Kita nggak sadar. Tandanya kita lihat di dalam kitab Tuhan ini jelaskan bahwa ada salah satu nabi Allah itu akrab banget sama malaikatul maut. Siapa malaikatul maut? Israil. Siapa nabi Allah? Nabi Yakub alaihissalam. Ini Nabi Yakub alaihissalam ini saking akrabnya sama Israil, malaikatul maut, malaikat yang tugasnya mencabut nyawa. Hampir setiap hari ini malaikatul maut datang ke rumah Nabi Yakub alaihissalam, bersilaturahmi ke rumah Nabi Yakub alaihissalam, datang ke Israil ke rumah Nabi Yakub alaihissalam. Diketok pintu ke Israil. Assalamualaikum Yakub. Dibuka pintunya. Waalaikumsalam. Israil. Kaget Nabi Yakub alaihissalam kedatangan malaikatul maut. Ada apa Il? Il, ada apa? Ini bahasa orang Bayura ini mah ya. Ada apa ditunggu datang ke rumah gua? Aku silakan masuk apa? Ya udah masuk dah, masuk. Ditanya sama Yakub, mau minum apa Il? Kopi, susu, apa teh manis? Udah apa ya lah, yang penting nikmat. Ditanya sama Nabi Yakub alaihissalam, Israil, tumben ini datang ke rumah tangga gua, ada apa?
Apakah ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala bahwa hari ini saya mau dicabut nyawanya? Kata Israil, oh enggak. Tenang aja Yakub, saya datang ke sini juga mau silaturahmi doang. Belum ada perintah dari Allah. Kali ada perintah belum pokoknya mah. Akhirnya itu cerita-cerita pulang Israil. Besok silaturahmi lagi ke rumah Nabi Yakub alaihissalam, datang lagi ke Nabi Yakub. Begitu juga sama ditanya sama Nabi Yakub, Israil apakah udah dapat perintah? Belum. Pulang lagi sampai ketiga harinya itu Israil malaikatul maut tetap silaturahmi ke rumah Nabi Yakub alaihissalam. Bahkan Nabi Yakub bertanya kepada Israil, Israil, ini Romana sering-sering amat nanamu ke rumah gue, emang ada apa? Kagak, Yakub alaihissalam, tenang aja, belum ada perintah. Kalian mau nyabut nyawa gua? Enggak, belum ada perintah. Akhirnya apa kata Nabi Yakub? Dipesan Israil ke sama Nabi Yakub, Israil, nanti seandainya kalau Allah mau nyabut nyawa gua, tolong kasih tanda-tanda luanan buat gua biar nanti gua mempersiapkan kematian dengan baik. Apa kata Israil? Udah tenang aja coy, Israil itu Yakub, tenang. Terus gue sampai nama Allah. Akhirnya apa tuh? Pulanglah Israil. Lama kelamaan nggak silaturahmi lagi ke Israil ke rumah Nabi Yakub alaihissalam, hari demi hari, minggu demi minggu, bulan ketemu bulan, sampai tahun ketemu tahun. Ini Israil nggak berbalik lagi ke rumah Nabi Yakub. Sampai kangen Nabi Yakub tuh. Biasa didatangin, ini mah kagak. Kemana nih Ustaz Adam nggak datang-datang, besok ngopi sama gua. Kan begitu. Kalau orang nggak udah lama nggak dicari, nggak ketemu pasti dicariin, betul nggak? Iya. Nabi Yakub sampai kangen. Masya Allah, bertahun-tahun nggak datang lagi ke rumah. Akhirnya apa? Tiba-tiba Israil datang kembali menemui Nabi Yakub alaihissalam. Diketok pintu Nabi Yakub alaihissalam, uluk salam ke Israil, assalamualaikum Yakub. Dibuka sama Nabi Yakub, waalaikumsalam. Kaget Yakub alaihissalam. Kenapa Pak? Yang dibukakan pintunya ternyata yang diarep-arep sama Yakub. Malaikatul maut datang lagi, Israil datang lagi, dipeluk tuh Israil. Masya Allah, Israil, udah lama lu berdatang lagi kemarin, kopi gua sampai anget, kedingin lagi. Kenapa emang? Udah kaya dah, nggak datang-datang lagi. Akhirnya apa? Udah enggak banyak cerita ini. Israil ngomong ke Nabi Yakub, hei Yakub, sekarang mah gua udah nggak mau ngopi lagi sama lu. Sekarang gua udah dapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Perintah apa? Hari ini juga, waktunya hari ini juga, jam segini juga, bakalan gua cabut nyawa lu. Nabi Yakub kaget sampai keringetnya berkocoran. Kaget kenapa? Karena hari itu Nabi Yakub nyawanya mau dicabut. Bahkan Israil diomelin sama Nabi Yakub, hei Israil, pan gua dulu udah bilang kalau mau nyabut nyawa gua tolonglah jauh-jauh hari kasih tanda-tanda biar gua hari ini kalau memang mau mati nyiapin mati dari jauh-jauh hari. Apa kata Israil? Hei Yakub, lu nggak sadar bahwa Allah Subhanahu wa taala sebenarnya udah ngasih tanda-tanda sama lu, cuma lu nya nggak sadar. Apa kata Yakub? Mana tandanya Israil? Lihat, gua udah bertahun-tahun nggak datang kemari, tapi gua udah datang kemari lagi. Tiba-tiba lihat apa? Rambut lu. Dulu gua datang kemari rambut lu masih hitam klimis, bepetel dua kayak galangan sawah. Tapi sekarang kenapa gua datang lagi ke sini udah bertahun-tahun rambut lu udah pada berubah semua, kembang jambu udah rontok di kepala. Rambut kenapa udah berubah yang tadinya hitam menjadi putih? Nah, itulah salah satu tanda kematian udah nyampe di diri kita. Makanya yang punya ubat siap-siap, malaikat Israil udah dekat. Ada yang punya ubat? Hati-hati jalan, kudu hati-hati. Makan, jangan semakan makannya.
apalagi masih muda udah ada uban, cepat berarti. Nggak sadar kita tuh bahwa kenikmatan yang ada di rambut udah dikikis sama Allah. Terus kata Nabi Yakub alaihissalam, Israil apalagi selain rambut? Yakub, lu lihat mata lu. Dulu gua datang kemari, mata kelihatannya gua lihat penglihatan lu cengkas banget, jelas lihat apapun juga. Tapi kenapa sekarang gua udah bertahun-tahun datang lagi kemari, umur lu yang lu jalanin pada saat ini, itu mata meleleh aja air mata. Melihat apapun udah pada ragu, betul gak? Apalagi udah pakai kacamata. Itu Israil udah di belakangnya ya, udah tinggal kecangkapnya doang. Makanya siap-siap tuh yang mata udah pada ragu. Kenapa? Kita nggak berpikir kenikmatan yang ada di mata udah dikikis sama Allah. Itulah salah satu tanda kematian udah nyampe di diri kita. Terus apa lagi kata Nabi Yakub? Israil apa lagi? Lo lihat tuh gigi lo. Dulu gua datang kemari, itu gigi romannya penuh biasa itu. Dulu kita ngopi lebaran makan biji ketapang penempang. Betul nggak? Tapi sekarang umur lu yang lu jalanin pada saat ini bertahun-tahun, gue datang lagi kemari, itu kenapa? Makan pilus di lomo-lomo ayam. Makan pilus digocek lagi, sekali digocek ketelan. Kenapa? Gigi udah pamit Pak. Kenikmatan yang ada di gigi sudah dikikis sama Allah. Kita nggak sadar bahwa itu salah satu tanda kematian udah nyampe di diri kita. Kemudian apalagi Israil? Lihat tenaga. Dulu gua datang kemari, masya Allah, lu masih kuat ngampakin kayu, masih kuat bawa gabah di sepeda 2 karung, masih kuat bawa beras di motor sekarung 2 karung juga. Tapi sekarang umur lu yang lu jalanin pada saat ini, udah bertahun-tahun datang lagi kemari, itu tenaga udah pada loyo semua, udah pada bongkok semua. Kenapa? Nah, itulah salah satu Allah kasih tanda sama lu. Kematian udah nyampe di diri kita, cuman kita nggak sadar kenikmatan yang ada di tubuh kita dikikis sama Allah. Betul nggak? Betul nggak? Kemudian kata Yakub alaihissalam, Israil apalagi yang terakhir Yakub? Apa yang terakhir? Lu lihat kaki lu. Dulu gua datang kemari, kaki lu ramannya masih tegar, jalan dari sini ke Bayur masih kuat, jalan dari sini ke Tangerang masih kuat. Tapi sekarang umur lu yang saat ini lu jalan, kenapa? Jangankan jalan dari sini ke Tangerang, ini jalan dari sini ke depan rumah ngapnya udah nauzubillah. Betul nggak? Apalagi yang udah sering penyakitan kakinya, urat asam, rematik, betul nggak? Kita nggak sadar kenikmatan yang ada di kaki udah dikikis sama Allah. Nah, itulah salah satu tanda kematian udah nyampe di diri kita. Kita nggak berpikir. Makanya para hadirin jamaah rahimakumullah, salah satu barangkali ada kriteria yang tadi saya sebutkan. Apalagi semuanya udah ada komplit semua, mah kita kudu siap-siap dan kudu eling, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, manfaatkan sisa umur kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata anak muda, yes, gua mah belum ada ubannya, tenaga masih kuat, gigi masih penuh. Tenang coy, kematian mah nggak begitu, nggak mandang bulu, nggak pilih-pilih, itu kriteria doang, syarat. Banyak kok yang masih muda pada mati duanan, betul nggak? Betul nggak? Kita lihat pohon kelapa, pohon kelapa yang tua udah diogok-ogok, agak jatuh-jatuh juga. Tapi yang pentil, yang kapal, simpel takkan jatuh, betul nggak? Ya itulah. Arti kematian itu nggak mandang bulu siapapun orangnya, selagi itu dia masih diciptakan sama Allah, pasti kembali kepada Allah. Kematian bakal ngejemput kita. Israil udah wanti-wanti sama kita. Misalnya 3 hari yang lalu Israil ngedatangin Ibu Sophia, nggak tahu besok masa setelah ini siapa ya. Itu kan masih rahasia Allah. Kematian itu nggak mandang bulu. Siapa tahu minggu depan kita
Siapa tahu 3 hari besok kita. Betul nggak? Betul nggak? Nah, cuman yang saya pertanyakan buat jamaah, kalau seandainya Ijrail udah ngejogrok di depan kita, udah nyabut nyawa kita, kemudian kita dimasukkan ke lubang lahat, apa yang kita harus lakukan? Sedangkan dosa kita masih banyak, ibadah kita masih jarang-jarang, ngaji masih jarang, sedekah berat banget tangan kita, sholat apalagi kadang-kadang. Itu yang harus kita pikirkan tuh. Setelahnya mati, kita masuk ke lubang kubur. Apakah kita bahagia di kubur? Apakah kita dapat nikmat kubur atau azab kubur? Itu yang harus pertanyakan sama kita. Jangan kita berleha-leha di alam dunia ini. Jangan kita bersenang-senang di dunia ini. Pak, dengerin, dunia mah hanyalah sementara. Setelahnya ada dunia, ada kehidupan lagi. Alam barzah namanya, alam kubur. Nah, di situ tuh semua dosa diperlihatkan sama Allah Subhanahu wa taala. Semua pahala bakal ngerasain sama kita. Kenapa kalau kita masih hidup itu dosa nggak pernah dirasain sama kita? Kenapa kita masih hidup itu pahala nggak pernah ngerasain sama kita? Karena masih dirahasiakan sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi nanti ketika kita sudah ada di alam kubur, ketika nanti sudah ada di liang lahat, maka diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, ternyata dosa main slot seperti ini. Oh, ternyata dosa yang ngadu ayam seperti ini. Oh, ternyata dosa orang main kartu seperti ini. Dilihatkan sama Allah. Begitu juga pahala. Oh, ternyata pahala sholat sangat besar seperti ini. Oh, pahala ngaji seperti ini, diperlihatkan sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya hadirin, almarhum dan almarhumah yang sudah meninggal duanan itu lagi minta dispensi sama Allah, lagi memohon kepada Allah untuk bisa dihidupkan lagi sesaat. Agar kenapa? Ketika dihidupkan lagi biar dia cepat-cepat ibadah sama Allah. Ahli kubur lagi minta sama Allah yang udah pada meninggal dunia. Ya Allah, hidupkan lagi ya, meskipun sesaat ya Allah, hidupin lagi ya Allah, hidupin. Kata malaikat kemarin kemana ya lo? Sekarang minta dihidupin lagi. Kalau saya nih dihidupin lagi, saya janji dah, saya mau sholat, saya mau ibadah. Bebek leduk. Kemarin kemana ayah? Betul nggak? Betul. Ya. Karena kenapa? Nah, kerasanya nanti kalau sudah meninggal dunia, Bapak hadirin jamaah rahimakumullah, kita di dunia punya sahabat banyak, teman banyak. Ketika nanti kita sudah ada di alam kubur, apakah sahabat kita hidup sama kita? Kita punya keluarga banyak yang masih hidup. Ketika kita sudah ada di liang lahat, apakah keluarga pada ocot sama kita, pada hidup sama kita? Betul nggak? Betul nggak? Bapak kalau sudah meninggal dunia punya anak 4. Nanti kelihatan Pak, anak tuh mana yang perlu sama yang enggak, kelihatan sama bapak. Begitu tuh sama nih almarhumah Ibu Sofia. Kalau punya anak, anaknya mana yang perlu, mana yang enggak, kelihatan. Malam hari ini pun juga sama Ibu Sofia lagi ngelihat kita ruhnya. Siapapun orang yang tahlil ngadoain dia, tahu, kelihatan. Oh, RT nih dia mah rajin orangnya. Oh, si ini nih Bang Udin rajin orangnya. Oh, ada lagi tahlil di pojok kayak ngantongin rokok melulu. Ketahuan. Betul nggak? Betul nggak? Ketahuan Pak. Cuman kita tidak melihat. Begitu Pak. Yang dipertanyakan ketika nanti kita sudah ada di alam kubur, apa yang terjadi sama kita? Dosa kita banyak Pak. Kalau seandainya Ijrail udah nyabut nyawa kita, Masya Allah, penyesalan nanti adanya belakangan. Kalau depanan namanya pendaftaran. Ketika udah ada di liang lahat, nyesel kita. Nyesel kenapa? Ya itulah tadi, nggak dipergunakan dari ujung rambut kita sampai ujung kaki, nggak dipergunakan untuk berbuat baik.
Kepala kita nggak dipergunakan untuk sujud sama Allah, mata kita nggak dipergunakan untuk yang lihat yang baik-baik, mulut kita nggak dipergunakan untuk yang ngomong yang baik-baik, baca Quran, kemudian tangan kita nggak dipergunakan untuk yang buat berbaik-baik, kaki kita nggak dipergunakan untuk jalan yang baik-baik. Penyesalan nanti ketika kita sudah meninggal dunia. Tapi kenapa ketika penyesalan adanya di alam kubur itu semuanya sudah terlambat? Tidak ada seorang pun yang bisa nolongin kita, tidak ada siapapun yang bisa nolongin kita kecuali amal perbuatan kita semasa hidup di alam dunia. Begitu Pak. Paham gak nih? Ngunggut, paham betul, tidur lagi. Apa Bang? Terus udah sama 10 sampai jam berapa? Sampai subuh. Emang abang belum pernah ngeliat kiai mati di panggung kan? Terus lanjutlah. Lanjut. Ya. Itu hadirin jamaah rahimakumullah. Nah, makanya banyak guru-guru kita menyarankan, para ulama menyarankan, kenapa? Cari amal baik semasa hidup kita di alam dunia, bakal nanti kita hidup di alam barzah nanti. Kalau di dunianya kita baik, insya Allah di alam kubur pun kita akan baik. Kenikmatan kubur yang bakal nyampe di dalam kita, insya. Makanya jangan khawatir Bang, selagi kita masih hidup. Sebab ada satu maqalah dari Nabi kita Muhammad SAW bahwa sering kita dengar hadis-hadisnya. Makanya selagi kita hidup, hayu di jalan ini biar kita selamat di alam kubur, biar nanti kita dapat daripada kenikmatan kubur. Ketika kita disiksa sama kubur, disiksa sama malaikat di alam kubur, itu bakal terhenti. Dengan apa? Dengan salah satunya adalah idza mata banu adam in qata amaluhu ila min salasin. As-sadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bih aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin shalih yad'ulah. 3 amalan Bang. Ketika kita meninggal dunia itu pahalanya ngocor terus ke kuburan kita sampai menyelamatkan kita daripada siksa kubur. Ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat tiba, itu pahala ngocor terus tak henti-hentinya. Apa sih amalan tersebut? Yang pertama, amalan perbuatan sedekah. Kadang-kadang kita disepelekan pas sedekah. Punya dibilang kagak. Betul nggak? Nih kadang-kadang kita sepele. Padahal pahala sedekah kalau kita meninggal dunia bakal nyelamatin kita di alam kubur. Pahalanya ngocor terus ke kuburan kita. Makanya mumpung kita masih ada di alam dunia, perbanyak amalan sedekah. Ada pembangunan masjid, meskipun bahasanya nggak gede, kasih. Yang penting ikhlas hati kita. Musola lagi dibangun, kasih. Majelis ta'lim, anak yatim dan lain sebagainya. Kalau ada orang yang memerlukan, kasih Bang. Sebab kenapa? Nanti balasannya ketika kita ada di liang lahat bakalan terhindar pada siksa kubur. Kok bisa Ustaz? Lihat contoh aja, selagi kita hidup ada pembangunan masjid Bang, nggak usah gede, 2.000 aja kita ngasih. Kemudian yang duit 2.000 tersebut dikumpulin panitia, dibeliin semen, ditempelin tuh ke masjid. Nah, kalau kita nggak ada umur, seandainya meninggal dunia, itu bakal ngocor terus pahala gara-gara duit 2.000 yang ditempelin ke masjid. Selagi masjid itu masih berdiri, selagi masjid itu masih dipakai sholat, ngaji, maka kocoran pahalanya bakal ngocorin terus ke kuburan kita ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat itu pahala tak henti-hentinya ngocorin ke kuburan kita. Bahkan bakalan selamat diri kita daripada siksa kubur. Cuman beda, kadang-kadang kita pahala sedekah itu disepelekan sama kita. Betul kan? Makanya hati-hati Bang.
Hati-hati, itulah itu. Makanya setiap perbuatan baik godaannya sangat godaan. Kemudian apalagi yang kedua, yang bakal pahala yang bocor terus ke kuburan kita ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat tiba. Kalau kita sudah meninggal dunia bakal selamat daripada azab kubur apa? Au ilmin yuntafa'u bi, ilmu yang manfaat yang bisa nolongin kita di alam kubur. Seperti apa ilmu yang manfaat? Setiap kita mencari ilmu manfaat diri kita kepada diri kita, Terlagi-lagi kepada orang lain. seperti apa? Saya contohin bang. Saya contohin nih, Biar nggak salah paham. Bang Indra, Anjay, tahu Anjay? Indra nih, dia nggak bisa baca Fatihah. Kemudian saya ajarin baca Fatihah, sampai bisa tuh Indra, sampai fase, pokoknya sampai hafal tuh Fatihah. Nah kemudian Indra punya anak, diajarin lagi ke anaknya, kan manfaat sama orang lain. Anaknya Indra punya cucu, diajar lagi ke cucunya. Kalau seandainya Indra punya murid, nggak usah banyak-banyak, 5 ya muridnya, diajarin ke muridnya. Muridnya udah bisa, siapa tahu nih muridnya punya murid lagi, diajarin ke muridnya. Murid diajarin ke murid sampai hari kiamat tuh. Nah saya yang pertama ngajarin Fatihah, meninggal duana, maka dapat bocoran pahala gara-gara Fatihah yang saya ajarkan kepada Indra. Karena kenapa? Ilmunya manfaat. Tuh begitu Pak. Jelas. Nah ilmu yang seperti itu bakal nolongin kita nanti di alam kubur. Gimana Ustaz, saya emang gak bisa ngaji. Udah abang bisanya apa? Misalnya bisa alif-alifan, ajarin anaknya alif-alifan. Atau punya teman nggak bisa baca kulhu, ajarin kulhu. Manfaat sama dia, dipakai buat ibadah sama dia, kita dapat pahalanya Pak. Makanya jadi seorang ustaz, ya jangan pelit sama ilmu. Betul nggak? Kenapa? Karena ilmu yang manfaat, ganjarannya gede, bahkan pahalanya gede. Di dunia saja Allah udah ganjar, apalagi selagi-lagi kita sudah meninggal dunia. Itu tadi ganjarannya, bakal selamat daripada siksa kubur. Betul nggak Bang? Ini kita ngobrol santai aja biar masuk otak Bang. Kemudian yang terakhir, amalan tersebut, perbuatan tersebut yang bakalan nyelamatin kita di alam kubur adalah awaladin soleh ya ta'ala. Kita kudu jadi anak yang soleh. Apalagi jadi anak yang soleh, ngedoain emak sama bapak kita yang sudah meninggal dunia setiap hari. Bahkan emak sama bapak kita yang masih hidup, kita doain. Itulah jadi anak yang soleh. Sebab kenapa? Setiap anak yang soleh udah pasti pintar. Tapi anak yang pintar belum tentu soleh. Kenapa saya katakan setiap anak yang soleh sudah pasti pintar? Anak yang pintar belum tentu soleh, karena kebanyakan anak yang pintar belum tentu soleh. Pintar orangnya terkadang minterin daripada orang tuanya, minterin gurunya, minterin rakyatnya. Belum tentu dia ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul nggak? Tapi kalau anak yang soleh sudah pasti pintar. Kenapa? Setiap anak yang soleh taat kepada Allah, taat kepada Rasul, taat kepada kedua orang tuanya. Kalau dia taat kepada Allah, pasti perintah Allah dia kerjain. Kalau dia taat kepada Rasul, perintah Rasul dia kerjain. Salah satunya adalah kalau perintah Rasul, yaitu tolabul ilmi, dia cari ilmu. Dah. Makanya wajar setiap anak yang soleh sudah pasti pintar. Paham Bang? Nah disitulah ketika anak yang soleh mengucapkan daripada kalimat doa, apalagi orang tuanya yang sudah meninggal dunia. Almarhumah ini contohnya Ibu Sofiah sudah meninggal dunia. Kemudian dari lisan anaknya, setiap dia 5 waktu mengangkat kedua tangannya, kemudian diucapkan, ya Allah, dari lisan anak tersebut, ampunkanlah dosa saya dan dosa kedua orang tua saya. Maka ketika anak mengucapkan, ya Allah ampunkanlah dosa kedua orang tua saya, siksa
yang di alam kubur yang dirasakan sama kedua orang tua kita akan terhenti gara-gara anak mengucapkan kalimat, ya Allah ampunkanlah dosa kedua orang tua saya, maka orang tua yang ada di alam kubur yang sudah meninggal dunia bakal terhindar daripada azab kubur. Alhamdulillah. Begitu Pak. Ustaz, saya mah udah umur 60, 70, 40, apakah bisa jadi anak yang soleh? Bisa. Anak yang soleh nggak mandang umur Pak. Yang penting dia anak yang soleh mah 3. Yang pertama dia kudu taat sama Allah, taat Rasul, taat orang tua. Jadi anak yang soleh. Betul ya? Iya. Makanya kalimat daripada doa dari anak yang soleh bakal nyelamatin kita Pak di alam kubur. Apalagi seandainya kita jadi anak yang soleh, kemudian anaknya dari sekarang kita pesen, anak kita nih kita pesen dari sekarang, toh nek ini baba mama pesen nama dunia gitu. Ini dari sekarang mumpung kita masih hidup. Nanti seandainya baba udah nggak ada, emak udah nggak ada, tolong sering doain baba. Lu nggak bisa baca Yasin, lu harus bisa minimal Fatihah mah bisa kali. Udah, pokoknya lu setiap hari gua pesan nama lu, doain gua. Sebab kenapa? Nanti gua selamat di kuburan itu gara-gara lu. Pesan dari sekarang Pak anak. Tapi sekarang kita jarang pesan anak seperti itu. Betul nggak? Betul. Jarang. Sebab kenapa? Anak yang dia lakukan baik buruknya orang tua kebagian. Karena kenapa? Hakikatnya adalah anak titipan dari Allah melalui kita. Makanya anak harus kita didik dengan benar. Nggak bedanya kita. Kita lagi di depan rumah lagi ngopi, tahu-tahu temen serok bawa motor. Dia mau kondangan ke sono ke depan, nitip motornya sama kita. Pak RT nitip motor ya. Oh iya mau kemana kondangan? Oh iya nitip motor. Kita jagain tuh motor, bener gak? Yang tadi kita mau kemana-mana gak jadi karena ada yang nitip motor takut hilang, betul gak? Nah, kalau seandainya kita lengah, melengeh sedikit, nggak taunya spion patah, hilang diambil orang. Datang yang punya motornya, katanya makasih ya, pasti lihat spionnya. Marah gak yang punya motor? Artinya gimana sih? Penin yang spion saya hilang apa? Dikemanain? Ditahu ya, kalau tadi dijagain saya. Nah, otomatis seperti itu Bang. Yang dititipin bakalan marah. Begitu juga anak. Anak dititipin sama kita, kalau kitanya lengah, nggak dididik dengan iman dan agama, rusak anak kita, maka yang dititipin bakalan marah. Siapa yang dititipkan? Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu Pak. Jelas? Jelas? Kemudian ketika anak dia berbuat baik jeleknya orang tua kebagian. Contoh seandainya ketika anak berbuat maksiat tanpa sepengetahuan kita, minimal dia main slot aja sama teman-temannya, kita nggak tahu di rumah, maka kebagian tuh dosanya gara-gara yang dilakukan oleh anak kita. Tapi seandainya itu anak berbuat kebaikan, kita nggak tahu di rumah, maka kita pun dapat ganjaran pahala gara-gara kebaikan yang anak perbuat. Itu yang masih hidup, apalagi yang sudah meninggal dunia orang tuanya. Orang tuanya sudah meninggal dunia, kemudian anak berbuat maksiat di alam dunia, maka kebagian ganjaran dosanya sama orang tua yang ada di alam kubur. Begitu Bang. Tapi kalau seandainya anaknya di alam dunia dia berbuat baik, ibadahnya tekun, maka orang tuanya sudah meninggal dunia, kebagian bocoran pahala ganjarannya kepada orang tuanya yang ada di alam kubur. Gitu Pak. Jelas Bang? Wih, jelas nggak? Udah ngantuk Bang. Jadi kita met lagi, ya. Biar nanti kita di sini dapat ilmu.
berkat nengtek ilmu dapat kan ya gitu. Nah itu tuh Pak tuh. Makanya daripada kematian tersebut sebenarnya kita kudu eling. Ingat bahwa hari ini kita tahlil di rumahnya almarhum Ibu Sophia, siapa tahu besok orang-orang pada tahlil di rumah kita. Hari ini kita ngadoain Ibu Sophia, siapa tahu besok didoain sama keluarga Ibu Sophia pada datang. Karena yakin kematian itu bakal nyampe kepada diri kita, cuman belum waktunya. Masih dirahasiakan sama Allah. Waktunya dirahasiakan sama Allah, sabab-sababulnya masih dirahasiakan sama Allah. Matinya kapan masih dirahasiakan sama Allah. Cuman kita perlu yakin bahwa itu semuanya bakal nyampe di diri kita. Kita nggak tahu mati kita dalam keadaan apa, waktunya kapan, lagi ngapain kita mati nggak tahu. Betul nggak? Betul nggak? Karena kematian itu nggak bisa diprediksi. Beda sama orang yang hajat. Yang hajat seminggu sebulan udah nyari hari. Betul nggak? Datang ke rumah yang pinter, Ustaz, saya mau hajat kapan? Udahlah patokannya 1 minggu yang rame. Udah ditentuin, bener nggak? Tapi kematian ada orang bayur ini minta, Ustaz kapan mati saya? Agak ada. Karena nggak ada yang tahu siapapun orangnya, nggak ada yang bisa prediksi kematian itu. Tapi yakin bahwa kematian itu nyampe di diri kita. Yang harus kita perbaiki sebelum kematian itu nyampe di dalam diri kita, manfaatkan sisa umur kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kalau kita sudah ada di liang lahat, Pak, Masya Allah, jeritan kita pun gak bakal kedengar sama emak kita, sama teman-teman kita di alam dunia. Meskipun kita CS banget sama RT misalnya, RT lewat di kuburan kita, tolongin tolongin gue lagi dijejakin gue lagi digencet tolongin Coba kalau seandainya RT nggak dengar, siapa itu ya? Lari RT, betul nggak? Siapapun nggak bakal nggak dengar cerita kita. Karena kenapa? Hakikatnya kita udah meninggal dunia. Makanya selagi masih hidup, hayo. Pokoknya teman se-CS apapun teman, kalau udah mati mah, udah lupa sama kita. Betul nggak? Betul nggak? Makanya almarhumah Ibu Sophia, hayo jadikan anak-anaknya, bil khusus kepada suaminya, sering doain itu almarhumah. Sebab kenapa? Harapan orang yang sudah meninggal dunia adalah doa orang yang masih hidup. Sebab ibarat orang yang meninggal dunia mah ibarat orang yang tenggelam di tengah lautan, Bang. Orang meninggal dunia itu ibarat orang yang tenggelam di lautan. Orang lagi tenggelam di lautan, tolong, cuma tangannya doang sama kepala, tolong, orang lagi tenggelam. Gimana tindakan kita tuh? Orang yang lagi tenggelam, apa kita biarin aja? Apa kita tolong? Kita tolong, Bang. Jodar orang yang gak nolong orang lagi tenggelam, gak ditolongin, Bang. Betul nggak? Kita ngelihat nih orang lagi tenggelam, dia lagi kelelap di kali, dah nggak usah di laut, di kali aja. Tolong bang, kita ngelihat padahal mah, kita diamin aja. Berarti jodar tuh orang, betul nggak? Begitu juga sama dengan keluarga. Almarhumah Ibu Sophia lagi tenggelam di tengah lautan, lagi minta tolong sama keluarga yang masih hidup, tolong. Nah, kita harus cepat tuh tolong dia. Bagaimana supaya almarhum ahli kubur itu bisa selamat daripada kelelapnya? Kita tolong itu dengan cara apa? Dengan cara kita kasih sampah atau kita kasih ban bekas, kita lemparin tuh. Misalnya RT lagi tenggelam, ada Mang Adang lewat, woi Adang tolongin, ditolongin sama Mang Adang tuh. Dikasih apa? Dikasih motor PCE sama dia. Lagi kelelep dikasih motor. Dikasih tuh sampan sama Mang Adang, dikasih tuh ban bekas sama Mang Adang. Ini pegang tuh, ditarik sama Mang Adang sedikit demi sedikit, kan lama-lama tuh ke pinggir, betul nggak?
Nah, ibarat orang yang tenggelam itu, orang yang meninggal dunia itu tenggelam di tengah lautan. Setiap hari kita doakan si almarhumah, maka lama kelamaan dosanya akan terkikis. Kalau dosanya terkikis, maka akan diselamatkan sama Allah. Dari mana? Daripada azab kuburnya. Begitu, Pak. Nah, itulah sampan dan ban bekas itu diibaratkan dengan doa. Paham? Ya. Jadi itu hadirin jamaah rahimakumullah, mari kita sama-sama berpikir, berintrospeksi diri kepada diri kita agar bisa kita menyempatkan waktu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Harapan kita agar kita mati dalam keadaan yang baik, di tempat yang baik, di hari yang baik, di waktu yang baik, dan dapat predikat husnul khotimah. Kita doakan pula ini almarhumah Ibu Sofia agar mati amal ibadahnya diterima sama Allah, diampunkan dosanya sama Allah, diterangkan dalam kuburnya sama Allah, dikasih nikmat kubur sama Allah Subhanahu wa taala. Bil khusus kita semuanya yang pada hari ini udah pada datang ke tempat ini, mudah-mudahan kita semuanya selepas dari tempat ini dosa kita udah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan sehat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dibukakan pintu rezeki kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa kita yang tahun kemarin belum diijabah, minggu kemarin belum diijabah, bahkan sampai semalam kita berdoa belum diijabah, dengan sababiannya kita kumpul silaturahmi di tempat ini, ngadoa bareng di tempat ini, mudah-mudahan doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Itu saja dari saya, mohon maaf ala kadarnya ya, hanya itu aja ya. Yang penting itu ilmu pakai biar manfaat begitu. Dan satu lagi, sekali lagi saya berpesan, apabila nanti pokoknya setiap panggung saya ceramah di mana juga, apa saya nanti atau dua anak meninggal dunia, tolong misalnya ada kedengeran nih dari kuping nih, Ustaz Petruk meninggal, udah kirimin aja Fatihah, itu aja saya mah ya. Setiap di panggung saya berpesan seperti itu, Fatihah, berapa orang bacain Fatihah itu bakal ladang pahala buat saya. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.